IPA 2, kelompok 2 yang beranggotakan Farhan Amanullah, Iqbal Permadi, Muhammad Azril, Muhammad Bintang Mazwardi, Aulia Paradis, Adelia Anggreni, Nabila Putri Rizkubloh, Yetri Janitiara Maharani. Salza Faresabila. Kami akan menampilkan video pembelajaran matematika wajib materi sistem program linier. Program linear atau disebut juga optimasi linear adalah suatu program yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah optimasi. Dalam masalah optimasi linear, kendala-kendala atau batasan-batasannya dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Nilai-nilai peubah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear berada pada suatu himpunan penyelesaian yang mempunyai berbagai kemungkinan penyelesaian. Dari berbagai kemungkinan penyelesaian, itu terdapat sebuah penyelesaian yang memberikan hasil terbaik atau disebut penyelesaian optimum. Jadi, tujuan dari masalah optimasi linear adalah untuk mengoptimumkan atau memaksimumkan atau meminimumkan sebuah fungsi. Fungsi f ini disebut fungsi sasaran, fungsi tujuan atau fungsi objektif. menentukan nilai optimum dengan metode uji titik. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat model matematika. Yang kedua, menentukan fungsi sasaran. Yang ketiga, menyelesaikan sistem pertidaksamaan. Yang keempat, menentukan titik-titik sudut dari daerah himpunan penyelesaian. Yang kelima, menentukan nilai fungsi sasaran di setiap titik sudut. Dan yang terakhir, menentukan nilai optimum. Saya Salza Faresabila akan membahas salah satu soal mengenai nilai minimum. Nilai minimum fungsi f(x, y) sama dengan 8x ditambah 6y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2x ditambah y lebih dari sama dengan 30, x ditambah 2y lebih dari sama dengan 24, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah. Maka langkah pertama, buatlah titik koordinat persamaan antara 2x ditambah y sama dengan 30 dan x ditambah 2y sama dengan 24 dengan cara mensubstitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Pertama, kita substitusikan x sama dengan 0. Jadi, 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 30, maka y sama dengan 30, lalu 0 ditambah 2y sama dengan 24, maka y sama dengan 12. Kenapa 12? Karena 24 dibagi 2. Setelah itu, substitusikan y sama dengan 0. Maka 2x ditambah 0 sama dengan 30, maka x sama dengan 15. Dan x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 24, maka x sama dengan 24. Maka kita dapat menemukan titik koordinat dari persamaan 2x ditambah y sama dengan 30, yaitu 0, 30, dan 15, 0. Dan titik koordinat dari persamaan x ditambah 2y sama dengan 24 adalah 0, 12, dan 24, 0. Setelah itu, kita gambarkan titik koordinat yang telah kita dapatkan ke dalam sebuah grafik. Berdasarkan gambar yang telah kita buat, himpunan diliputi oleh 3 titik, yaitu 12, 6, 0, 30, dan 24, 0. Lalu, titik-titik tersebut kita substitusi fungsi objektif kepada f(x, y) sama dengan 8x ditambah 6y, dan lalu akan diperoleh hasil yang pertama melalui titik 12, 6, yaitu 8 dikali 12 ditambah 6 dikali 6 sama dengan 132. Yang kedua, 0, 30. 8 dikali 0 ditambah 6 dikali 30 sama dengan 180. Dan yang ketiga, titik 24, 0. 8 dikali 24 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 192. Maka nilai minimumnya adalah 180. Karena ini nilai minimum, maka hasilnya adalah yang paling terkecil. Tentukan nilai minimum f, x, y sama dengan 9x plus y pada daerah yang dibatasi oleh x lebih besar sama dengan 2, x lebih kecil sama dengan 6, dan
Y lebih besar sama dengan 0, Y lebih kecil sama dengan 8, serta X plus Y lebih kecil sama dengan 7. Pembahasan 1. Langkah 1 menggambar grafiknya, seperti terlihat pada gambar. Langkah 2 menentukan titik ekstrim. Dari gambar, ada 4 titik ekstrim, yaitu A, B, C, D, dan himpunan penyelesaiannya ada di area yang diarsir. Langkah 3. Menyelidiki nilai optimum. Dari grafik, diketahui titik A dan B memiliki Y sama dengan 0, sehingga kemungkinan menjadi nilai minimum. Kedua titik disubstitusikan ke dalam fx, y sama dengan 9x plus y untuk dibandingkan. Titik A, x, y sama dengan A 2,0 disubstitusikan f 2,0 sama dengan 9 dikali 2 plus 0 sama dengan 18. Titik B, x, y sama dengan B 6,0 disubstitusikan f 6,0 sama dengan 9 dikali 6 plus 0 sama dengan 54. Dengan membandingkan disimpulkan titik A memiliki nilai minimum 18. Menentukan nilai optimum dengan metode garis lidik langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat model matematika. Yang kedua, menentukan fungsi sasaran. Yang ketiga, menyelesaikan sistem peridaksamaan. Yang keempat, menentukan daerah penyelesaian. Kelima, membuat persamaan garis lidik. Diambil dari fungsi sasaran. Jika fungsi sasaran fungsi X dan Y sama dengan Px plus Qy, maka garis lidik Px plus Qy sama dengan PQ. Menggeser garis selidik di daerah penyelesaian menjadi garis-garis yang sejajar. Titik-titik yang menempel pada garis selidik di paling atas atau paling bawah merupakan penyelesaian optimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nabila Putri Rizkullah, akan membahas pengerjaan soal program linear tentang mencari nilai maksimum. Baiklah, kita ke soal yang pertama. Tentukan nilai maksimum fungsi x, y sama dengan 4x tambah 5y yang akan dicapai pada grafik ini. Bisa kita lihat, di dalam grafik ini ada titik ekstrim. Apa itu titik ekstrim? Titik ekstrim adalah titik di mana nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat. Sehingga bisa kita lihat, titik ekstrim pada grafik adalah titik A tidak mungkin maksimum karena titik berada paling kiri. Titik B didapatkan 3,6, titik C didapatkan 8,2, titik D didapatkan 8,0. Sehingga nilai tiap titik ekstrim adalah B, 3,6 menjadi fungsi 3,6. Maka kita masukkan 4x tambah 5y tadi. Menjadi 4 dikali 3 ditambah 5 kali 6. 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 kali 6 sama dengan 30. 12 ditambah 30 sama dengan 42. C, 8,2 menjadi fungsi 8,2. Maka 4 dikali 8 ditambah 5 dikali 2. 4 kali 8, 32. 5 dikali 2 sama dengan 10. 32 ditambah 10 sama dengan 42. Titik D, 8,0 menjadi fungsi 8,0. 4 kali 8 ditambah 5 kali 0. 4 kali 8 sama dengan 32. Ditambah 5 kali 0 sama dengan 0. 32 ditambah 0 sama dengan 32. Sehingga dapat kita peroleh nilai maksimum ada pada titik yang melalui garis BC dengan nilai 42. Baiklah, soal yang kedua. Pemilik sebuah cold box mendapat pesanan untuk mengantar barang yang berbentuk kemasan 1 dengan berat 10 kg dan kemasan 2 dengan berat 8 kg.
sebuah cold box hanya mampu menampung 300 kemasan dengan berat maksimum 2.800 kg. Jika biaya angkut untuk kemasan 1 Rp20.000 dan kemasan 2 Rp18.000, maka banyaknya masing-masing kemasan agar memperoleh pendapatan maksimum, yaitu berikut pembahasannya. Untuk menyelesaikan persoalan maksimum ataupun minimum agar lebih mudah, kamu bisa membuat tabel terlebih dahulu. Kemasan 1 dengan jumlah X, berat 10 kg, pendapatan maksimum 20.000 X. Kemasan 2 dengan jumlah Y, berat 8 kg, pendapatan maksimum 18.000 Y. Jika diubah dalam bentuk matematika akan didapatkan persamaan X plus Y sama dengan 300 sebagai persamaan 1. 10X plus 8Y sama dengan 2.800 sebagai persamaan 2. Target pendapatan maksimum 20.000 X plus 18.000 Y. Selanjutnya, untuk mencari nilai X, Y dari perpotongan persamaan 1 dan 2. X plus Y sama dengan 300 dikali 10 sama dengan 10X plus 10Y sama dengan 3.000. 10X plus 8Y sama dengan 2.800 dikali 1 sama dengan 10X plus 8Y sama dengan 2.800. 2Y sama dengan 200, Y sama dengan 100. Lalu, masukkan nilai Y ke dalam persamaan 1. X plus Y sama dengan 300. X plus 100. X sama dengan 300 min 100 sama dengan 200. Sehingga didapatkan nilai X, Y sama dengan 200, 100. Sehingga nilai pendapatan akan maksimumnya dengan kemasan 1 berjumlah 200 dan kemasan 2 berjumlah 100. Jika yang ditanya biaya pendapatan maksimum, maka masukkan nilai X, Y ke dalam persamaan maksimum 20.000 X plus 18.000 Y, sehingga akan didapat nilai yaitu 5.800.000. Jadi, banyaknya masing-masing kemasan agar memperoleh pendapatan maksimum yaitu sebanyak 5.800.000. Persoalan dalam program linear yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum, kemudian diubah ke dalam model matematika. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Baiklah, saya Adelia Anggreni akan membahas cara pengerjaan soal matematika tentang model matematika. Soalnya, Lia membeli kue A dengan harga Rp1.000 dan kue B dengan harga Rp2.000. Modal yang dimiliki Lia tidak lebih dari Rp400.000. Lia dapat menjual kue A dengan harga Rp1.300 dan kue B dengan harga Rp2.200. Lia hanya dapat menjual kedua kue sebanyak 300 buah dalam sehari. Buatlah model matematika dan fungsi sasarannya. Pembahasannya yang pertama itu dimisalkan, permisalan untuk jenis kue A dan jenis kue B. Untuk jenis kue A itu saya misalkan dengan X, dan untuk jenis kue B itu saya misalkan dengan Y. Dan yang kedua, buatlah tabel model matematika. Secara umum, setiap pengerjaan model matematika selalu menggunakan tabel. Tujuannya tabel ini untuk mempermudah kita mengerjakan soal. Jadi dalam tabel saya ini saya memiliki 4 jenis kolom. 4 jenis kolom yang berbeda. Kolom yang pertama itu saya untuk jenis kue. Kolom yang kedua itu
variabel, jenis dari kolom yang ketiga itu harga beli Lia, dan yang terakhir jenis kolom keempat itu untuk harga jual Lia. Jadi untuk kue itu tadi ada dua jenis, kue A dan kue B. Dan untuk variabelnya juga tadi dimisalkan bahwa kue A itu dimisalkan dengan variabel X dan kue B dimisalkan dengan variabel Y. Untuk harga beli kue A itu tadi Rp1.000 dan untuk harga beli kue B itu Rp2.000. Harga jual dari kue A itu 1.300 dan untuk harga jual kue B tadi 2.200. Dan juga saya di sini memiliki total. Total ini bisa dilihat dari gambar untuk di deretan baris variabel dan juga di deretan baris harga beli. Jadi ini untuk di bawah variabel X dan Y itu terdapat angka 300. 300 itu didapat dari mana? 300 itu didapat dari kata-kata dari soal Lia hanya dapat menjual kedua kue sebanyak 300 buah sari. Jadi Lia hanya menjual 300, tidak lebih dari 300 maksudnya. Bisa jadi kurang dari 300 tetapi tidak lebih dari 300. Dan juga harga beli di bawah sederetan kolom harga beli itu terdapat angka Rp400.000. Rp400.000 ini didapat dari mana? Dari modal yang dimiliki Lia tidak lebih dari Rp400.000. Jadi maksudnya itu Lia awalnya memiliki uang hanya Rp400.000 untuk modal Lia menjual kue. Jadi model matematikanya itu X plus Y kurang dari sama dengan 300. Kenapa di sini saya menggunakan kurang dari sama dengan? Karena dari kata-kata di soal tersebut Lia itu tidak lebih dan tidak kurang maksudnya tidak lebih menjual 300 buah kue dalam satu hari. Jadi di Lia ini ada kemungkinan untuk bisa kurang dari 300 tapi tidak mungkin lebih dari 300. Maka dari itu saya menggunakan kurang dari sama dengan 300. Dan untuk selanjutnya itu 1000X plus 2000Y itu kurang dari sama dengan Rp400.000. Jadi sama dengan penjelasan yang X plus Y kurang dari sama dengan 300. Jadi harga beli atau modal awal istilahnya itu modal awal untuk kue A tadi Rp1.000 dan kue B tadi Rp2.000. Dan modal awal yang Lia memiliki uang tadi Rp400.000. Jadi karena itu saya membuat 1000X plus 2000Y kurang dari sama dengan 400.000. Dan selalu syarat utamanya itu dalam model matematika terdapat enggak selalu model matematika, pokoknya dalam jenis program linear syarat utamanya itu kemungkinan selalu ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Dan fungsi sasarannya ini didapatkan dari harga jual 1300X plus 2200Y. Baiklah, sekian dari penjelasan saya cara pengerjaan soal matematika dalam jenis model matematika. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila dalam penjelasan saya ada yang kurang masuk akal ataupun kurang jelas, saya sangat-sangat memohon maaf. Saya akhiri dan terima kasih. Baiklah, sekian dari video materi pembelajaran dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ayo.